Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini membahas salah satu hukum yang harus diketahui ketika orang hendak mempelajari Al-Quran, yaitu hukum pembatalan. Nah, topik ini sangat penting, tidak hanya bagi kalangan non-Muslim, tetapi bagi umat Islam sendiri, agar bisa memahami tentang kitab sucinya. Jadi, dalam Al-Quran ya ada satu istilah yang namanya nasak. Ya, ini merupakan hukum pembatalan. Diambil dari wahyu Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 106. Intinya adalah sebagai berikut. Ketika ditemui ayat-ayat Al-Quran yang saling bertentangan, saling kontradiktif, maka digunakanlah hukum pembatalan, yaitu ayat yang kemudian atau ayat yang baru membatalkan ayat yang lama. Gitu. Ya. Ayat yang baru membatalkan ayat yang lama. Yang baru membatalkan yang lama. Prinsip nasak ini berlaku bagi Al-Quran itu sendiri. Ya. Karena itu, Al-Quran dilihat sebagai bentuk pembatalan atas Taurat dan Injil. Ya. Memang dikatakan dalam salah satu ayat Al-Quran, dikatakan bahwa Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya. Nah, kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat dan Injil. Akan tetapi, ayat berikutnya Al-Quran menyatakan Taurat dan Injil sudah dipalsukan. Nah, berhadapan dengan wahyu Allah yang saling bertentangan ini, kalangan Islam menggunakan ayat yang kemudian. Sehingga umat Islam meyakini Taurat dan Injil yang sekarang sudah palsu, sudah tidak asli lagi. Ya. Nah, jadi itu, Al-Quran sendiri merupakan bentuk pembatalan terhadap Taurat dan Injil. Nah, jadi prinsip nasak ini itu berlaku bagi ayat-ayat Al-Quran. Nah, pada konteks inilah, pada konteks ini kita dapat melihat bahwa ayat-ayat kasih, ayat-ayat toleran itu dibatalkan oleh ayat perang. Ya. Karena apa? Karena ayat kasih dan ayat toleran ini hadir pada surah-surah Makkiyah. Sedangkan ayat perang itu hadir pada surah-surah Madaniyah. Surah-surah Makkiyah itu artinya surah-surah yang turun ketika Muhammad berada di Mekah sebelum melaksanakan hijrah ke Madinah. Sedangkan ayat perang itu wahyu Allah yang turun di Madinah setelah hijrah. Nah, ayat-ayat ini membatalkan ayat kasih dan ayat toleran. Ya. Nah, jadi ini prinsip nasak. Jadi ayat kasih, ayat toleran tidak berlaku lagi. Nah, berangkat dari hukum pembatalan,
apa implikasi hukum pembatalan itu bagi kehidupan kaum Islam saat ini? Ya, bisa dikatakan Islam bukanlah agama kasih. Tidak ada toleransi dalam Islam. Karena kasih dan toleransi itu merupakan warta wayuh Allah yang ada di Mekah. Dan itu sudah dibatalkan oleh Allah lewat wahyu-wahyunya yang ada di Madinah, yang turun di Madinah. Ya. Jadi karena hukum pembatalan ini, Islam bukanlah agama kasih. Tidak ada toleransi dalam Islam. Implikasi lain, ya, Wahabi yang selama ini sering diidentikan dengan kekerasan atas nama Islam, intoleransi atas nama Islam, pengkafir-kafiran, itu merupakan representasi wajah Islam yang sebenarnya. Kalau kita merunut sejarah Wahabi, ini awalnya berawal dari kelompok orang yang dipimpin oleh Muhammad ibnu Abdul Wahab yang ingin mengembalikan Islam ke akarnya. Ya, akarnya yaitu tadi kekerasan, intoleransi, pengkafir-kafiran. Maka Wahabi adalah wajah Islam yang sebenarnya. Implikasi lain, terorisme adalah Islam. Nah, ini semua karena adanya hukum pembatalan, hukum nasak. Nah, sehingga silakan umat Islam bisa menilai sendiri agamanya, dan ini perlu diketahui oleh umat non-Muslim. Mungkin ada umat Islam yang mengatakan, saya Islam, saya bisa mengasihi orang kafir, saya bersahabat dengan orang kafir, saya tidak membunuh. Boleh-boleh saja dia mengatakan demikian, tetapi harus disadari itu bukanlah Islam yang sebenarnya. Karena Islam yang kasih itu, Islam yang toleran itu sudah dibatalkan dengan Islam yang intoleran, Islam yang teror, Islam yang penuh dengan kekerasan. Demikianlah studi kita tentang hukum pembatalan dalam Al-Quran. Semoga studi ini mendatangkan pencerahan bagi Anda. Sekian dan terima kasih.